Di sebuah wilayah yang sangat subur dan ajaib, di mana orang-orang yang terlahir di tempat itu memiliki bakat kekuatan bela diri yang disebut dengan roh pelindung. Sayangnya tidak semua orang bisa memiliki kekuatan roh pelindung yang berguna. Sebagian dari mereka cuma punya-punya aja, tidak penting-penting amat. Tapi sebagian yang beruntung bisa mempunyai roh pelindung overpower yang bisa mereka manfaatkan untuk menjadi seorang master roh. Disinilah Tangsan, seorang pemuda biasa dari desa terpencil, di mana dia memiliki roh pelindung ganda, yaitu rumput biru perak dan palu hutian yang sangat langka. Dan selama perjalanannya melatih kekuatannya, dia bertemu orang-orang yang kemudian menjadi rekan-rekannya. Mereka adalah Xiao Wu dengan roh pelindung kelinci, lalu Dai Mubai dengan roh pelindung harimau putih, Yu Jing dengan roh pelindung kucing, Oshike dengan roh pelindung bertipe makanan yaitu sosis, Rong Rong dengan roh pelindungnya yang bertipe support yaitu pagoda 9 tingkat, dan Ma Hongjun yang memiliki roh pelindung burung phoenix. Di mana mereka semua kemudian dikenal sebagai 7 monster dari Akademi Silangke. Untuk menjadi seorang master roh yang diakui, mereka bertuju kemudian ikut dalam sebuah kompetisi elit yang diadakan oleh Balai Roh Pelindung dan berhasil sampai ke babak final, di mana mereka harus melawan tim terkuat dari Akademi Balai Roh Pelindung itu sendiri dengan disaksikan oleh Bibi Dong, pemimpin dari Balai Roh Pelindung dan master roh dari sekte terkenal lainnya. Di sini mereka harus melawan Hulina dengan roh pelindung rubah siluman yang tidak lain adalah anak dari Bibi Dong sendiri bersama dengan para murid terbaik dari Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki level kultivasi lebih tinggi daripada murid dari Silangke. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Tangsan dan yang lainnya gentar, karena meskipun level kultivasi mereka berada di bawah lawannya, dengan persiapan dan strategi bertarung yang matang, bismillah aja udah. 第二魂技，七灵眼， Tanpa menahan diri sama sekali, di sini Hulina dan kapten dari Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki roh pelindung belati bulan, mereka menggabungkan serangan mereka untuk membuat kabut merah yang bisa melemahkan status kemampuan musuh. Di mana untuk mengatasi hal itu, Tangsan lalu menggunakan rumput biru perak miliknya untuk mengeluarkan rekan-rekannya dari dalam kabut tersebut, sementara dirinya berusaha melawan Hulina menggunakan skill mata iblis ungu dan juga tulang roh laba-laba miliknya. Sementara Tangsan sibuk bertarung di dalam kabut, Oshike juga menggunakan roh pelindung sosisnya, di mana ketika sosis itu diberikan kepada rekan-rekannya, mereka akan mendapatkan skill terbang selama beberapa menit sehingga mereka bisa keluar sepenuhnya dari kabut untuk menghadapi tim Akademi Balai Roh Pelindung lainnya. Diperlihatkan dengan kerjasama yang epik antara Rong Rong dan Oshike yang bertipe support dengan rekan-rekan lainnya, mereka bisa dengan lancar mengatasi tim Akademi Balai Roh Pelindung yang bahkan di atas kertas lebih unggul dari mereka. Namun di dalam kabut, ketika Tangsan sendirian harus melawan dua orang terbaik dari Akademi Balai Roh Pelindung, hal itu bukanlah ide yang bagus, di mana diperlihatkan dia mulai kerepotan melawan Hulina versi Pro Max, di mana gabungan antara roh pelindung rumput biru perak dan tulang roh laba-laba miliknya tetap tidak mampu menahan serangan-serangan tersebut. Sampai akhirnya tidak ada jalan lain, Tangsan pun terpaksa mengeluarkan roh pelindung lain miliknya yaitu palu hutian.
Meskipun berhasil menghentikan Hulina dan mengembalikan ke bentuk semula, namun apa yang dilakukan Tang San ternyata lumayan menguras energi sehingga membuat teman-temannya lengah dan mengacaukan formasi mereka. Untungnya Tang San masih bisa melakukan serangan kepepet dengan memanfaatkan pecahan tulang roh laba-laba beracun miliknya, sehingga bisa dibilang kini keadaan menjadi seimbang. Berhubung energi dari semua peserta sudah terkuras, artinya mereka harus menentukan pemenangnya dengan pertempuran tangan kosong. Namun di tengah pertandingan, Bibi Dong yang menyadari kalau para anak didiknya telah terkena racun sehingga akan beresiko terhadap kekuatan roh mereka dalam jangka panjang, dia memutuskan untuk menghentikan pertandingan dan menyerah, dan dengan begitu, Tang San dan yang lainnya pun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. 武魂殿学院战队认输。 Namun belum sempat mereka merayakan kemenangan itu, Bibi Dong lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Xiao Wu karena di sini dia sudah menyadari kalau Xiao Wu sebenarnya bukanlah manusia melainkan seorang monster roh yang telah berevolusi menjadi manusia. 把那女孩给我拿下！ Jadi buat yang nggak tahu siapa Xiao Wu ini, dia sebenarnya adalah seorang monster roh kelinci yang berumur 100.000 tahun dan berhasil berevolusi menjadi manusia, di mana dalam dunia Doluo, siapapun yang bisa menangkap dan mengalahkan monster roh berumur lebih dari 100.000 tahun, maka akan mendapatkan cincin roh dengan level tinggi, dan itulah alasan kenapa Bibi Dong berniat untuk menangkapnya. 回去好好调息。 Balik ke cerita, begitu mendengar perkataan Bibi Dong, Tang San dan yang lainnya pun tanpa pikir panjang langsung pasang badan untuk melindungi Xiao Wu. Tapi dihadapkan dengan kekuatan dari pemimpin Balai Roh Pelindung, dari tekanan yang diberikan saja sudah membuat mereka semua kewalahan. Di sini karena tidak tega melihat keselamatan rekan-rekannya yang mulai terancam, Xiao Wu lalu berinisiatif menghentikan serangan itu sendirian, yang mana justru membuat Tang San jadi lebih khawatir dan lagi-lagi menggunakan roh pelindung Palu Hotian miliknya untuk menyelamatkan Xiao Wu. Di sisi lain, kedua kaki tangan Bibi Dong yaitu Master Krisan dan Master Hantu juga tidak tinggal diam dan ikut membantu melakukan serangan yang akhirnya melukai Tang San. Dan disinilah akhirnya sang legenda Master Doluo alias Tang Hao yang tidak lain adalah ayah dari Tang San, dia muncul dengan sangat elegan dari atas langit untuk menyelamatkan anaknya, dimana dengan kemampuan roh pelindung Palu Hotian yang levelnya berada jauh di atas Tang San, dia mampu menghancurkan serangan gabungan dari Bibi Dong dan para petinggi balai roh pelindung lainnya sekaligus. Bahkan setelah terang-terangan melakukan serangan kepada Balai Roh Pelindung yang merupakan dewan tertinggi di dunia Doluo, Bibi Dong lebih memilih untuk mundur dan melepaskan Xiao Wu begitu saja karena dia sadar kekuatannya sendiri tidak akan mampu untuk menandinginya. 叫他们全都滚！ Setelah kejadian itu, Master Xiao selaku wali murid sekaligus wakil kepala Akademi Silangke lalu memutuskan untuk sementara mereka harus membubarkan diri mengingat mereka baru saja menyinggung Balai Roh Pelindung secara langsung. Ditakutkan kalau kedepannya senior-senior dari Akademi Balai Roh Pelindung akan mulai mencari masalah dengan mereka jika berita itu mulai tersebar. So mendengar hal itu, para murid Akademi Silangke pun setuju dan memutuskan untuk kembali berkumpul 5 tahun lagi sambil terus meningkatkan kemampuan mereka.
Di sisi lain, diperlihatkan Xiao Wu yang sudah siuman sementara Tang San masih pingsan setelah sebelumnya terkena serangan dari Bibi Dong. Di momen ini, Tang Hao, ayahnya Tang San, menyarankan agar Xiao Wu berpisah dulu dengan Tang San mengingat Balai Roh Pelindung yang sudah mengetahui statusnya sebagai monster roh berusia 100.000 tahun dan fakta bahwa monster roh yang selalu menjadi incaran para manusia yang artinya akan lebih aman jika Xiao Wu sembunyi terlebih dahulu di wilayah hutan bintang sampai dia mencapai fase dewasa. 很好的被掩藏。 Beliau juga menceritakan tentang ibunya Tang San yang juga merupakan